Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat, imunitas tubuhnya juga semakin kuat. Kemudian karena dalam situasi sekarang ini orang mulai banyak stres ini, jadi kelakuannya aneh-aneh saja ini, Bung Rocky. Ini saya membaca ada paranormal yang mau diadukan karena meramalkan bahwa akan ada pergantian kekuasaan. Iya, itu sangat normal sebetulnya karena statistiknya bilang begitu kan. Kalau statistik Kompas, survei Kompas bilang kepercayaan menurun, ya si paranormal justru jadi normal sekarang. Kalau statistik bilang Presiden Jokowi legitimasinya 120%, terus paranormal bilang enggak, dia akan jatuh sebelum 2021. Nah itu yang namanya paranormal tuh, dia di luar normal. Atau mengatasi yang normal. Ini justru dia sangat normal karena ramalan dia scientific base juga. Scientific base-nya itu ada pada SMRC bikin riset itu tuh. Kompas bikin riset sama. Bedanya yang sana secara lantang mengatakan presiden jatuh itu. Yang di kalau dia pakai metodologi dia bilang legitimasi menurun. Itu sebetulnya sama secara bahasa tuh, legitimasi menurun itu artinya potentially bisa failed kepemimpinan itu. Jadi hal yang sangat biasa tuh. Ramal-meramal. Dulu juga presiden meramal ekonomi akan meroket, nggak ada yang laporin tuh. Iya. Nah, ini perlu disadari ini. Betul, dan itu berkali-kali ya kelihatannya soal akan meroket, soal akan tumbuh kembali dan sebagainya. Itu kan ramalan juga ya. Itu juga presiden bikin ramalan kan. Karena statistik bilang nggak begitu. Sekarang presiden ramal, boy, nanti Indonesia semester pertama ekonomi sudah pulih semua, bisnis sudah siap segala macam gitu. Sri Mulyani bilang nggak begitu. Tom Lembong bilang nggak begitu. Lah kenapa nggak dilaporin Tom Lembong? Karena membantah ramalan presiden. Jadi presiden juga adalah peramal. Ya, tapi memang ini makin absurd kita ini situasinya sekarang itu, dan saya kira itu membuat imunitas tubuh makin turun karena mimpi pun juga nanti kita bisa diramal, bisa dilaporkan. Jadi kita lupakanlah soal lapor-melapor nih karena tapi berkaitan laporan mimpi dan ramal-meramal. Tapi ini ada laporan lain ke polisi. Kasusnya kasus yang kita bahas kemarin soal Raffi Ahmad dan Ahok yang sudah menggelar hadir di sebuah pesta tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kalau ini saya kira kan cukup menarik karena wacana yang muncul di publik bahwa selama ini pemerintah bersikap keras sekali kan terhadap para pelanggar protokol kesehatan, salah satunya Habib Rizik Syihab. Benar, dan saya mendukung itu supaya benar-benar dipakai aja segala macam upaya untuk memperlihatkan keseimbangan di dalam menakar perilaku orang itu. Perilaku Habib Rizik harus dianggap sama dengan perilaku selebritis, perilaku mereka yang Ahok geng segala macam. Sama itu perilakunya tuh. Tapi problemnya adalah kenapa yang perilaku yang sama perlakuannya beda secara hukum kan? Itu yang dipersoalin kan. Dan orang terus mengintai bagaimana istana menjadi bijak dalam soal beginian tuh. Nah, istana yang kerepotan sendiri kan, karena dari awal melakukan tindakan yang impars, yang justru parsial, hanya sebagian yang dicecar, yang lain mau diselamatkan itu. Nah, ini isu yang sama. Ini saya kira nggak bisa dianggap remeh ya soal laporan terhadap Raffi ini, karena tadi itu seperti Anda nyatakan, sekarang publik akan semakin mendapat fakta gitu bahwa benar nggak nih pemerintah selama ini yang seperti ditudingkan, dan ini kan agak sulit dibantah karena peristiwanya terang benderang. Ya itu semua terjadi. Soal sekarang ini terjadi lapor-melapor itu karena didahului oleh kekuasaan yang ingin memenjarakan orang. Nah kalau itu konsisten aja kan. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh dari rakyat tuh. Pemerintah selalu menganggap bahwa COVID ini gagal karena rakyat tidak disiplin. Nah sekarang rakyat minta presiden disiplin dong. Tertibkan mereka yang nggak pakai masker kan. Jadi rakyat bilang, presiden bilang ya itu kita mulai dari Petamburan. Oke, Petamburan udah selesai. Setelah Petamburan, kalau begitu nanti orang anggap bahwa undang-undang kesehatan karantina hanya berlaku di Petamburan. Keputusan presiden tentang kebencanaan hanya berlaku di Petamburan. Kalau di rumah mewah nggak berlaku. Kalau pada orang yang kan itu. Jadi ini istana betul-betul nggak bisa membaca lapisan psikologi yang paling dasar dari publik, yaitu keinginan untuk diperlakukan adil. Hanya itu yang diminta.
Ya, kita tetap menunggu, publik akan tetap menunggu, saya tetap mendukung dilaporkan itu karena bukan karena kita ingin menjebak orang, kita hanya ingin menguji dalil keadilan dari negara. Cuma itu aja. Ya, ya. Nah, ini penting karena saya amati di media sosial sejak kemarin itu jadi trending topik soal Raffi Ahmad. Tapi hari ini yang jadi masuk trending topik yaitu tuh tangkap Ahok dan Raffi. Ini maksudnya Ahok dan Raffi Ahmad. Jadi setidaknya 2 hari berturut-turut soal ini menjadi trending topik dan itu menunjukkan bahwa concern publik terhadap kasus ini sangat sangat besar sekali. Benar, dan itu soal kecil kan si Ahmad Raffi Ya, Raffi Ahmad Ahmad. itu dan Ahok bisa bilang gampang kita bayar denda selesai kan dua-duanya punya uang banyak gitu kan, bayar aja denda selesai sehingga publik anggap oke, kalau begitu udah ada kepastian hukum cukup bayar denda sehingga yang udah bayar denda juga tidak boleh lagi dipidana gitu kan, nggak bisa dipidana berkali-kali itu kan. Jadi sekarang orang tidak lagi mempersoalkan apakah ini kebijakan dungu atau bukan, orang ingin konsistensi di dalam kebijakan kendati pun kebijakan itu dungu. Kan tetap nggak ada yang bisa diterangkan oleh pemerintah bahwa Habib Rizik melanggar undang-undang kesehatan. Dia hanya disebut melanggar kalau dia menerobos garis polisi yang dipasang di area yang sudah di lockdown. Padahal nggak ada lockdown di Petamburan, sama aja kan. Jadi apa yang dilanggar di situ itu? Nggak ada yang dilanggar secara hukum, nggak ada yang dilanggar. Jadi wisdom yang kita dapat, kebajikan yang kita peroleh hari ini adalah orang masuk di dalam upaya untuk menagih kesetaraan perlakuan, dan itu betul-betul fundamental bagi bangsa, kesetaraan perlakuan. Jadi tanggalkan seluruh sensasi politik, imajinasi tentang seseorang yang berkuasa. Publik hanya ingin perlakukan setiap warga negara secara setara, gitu kan, gampang. Ya. Dan ini sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai sebuah hal yang sederhana ya. Tidak bisa, ini bukan hal sederhana karena kita ingin betul-betul hukum itu dimengerti sebagai upaya untuk menjaga kehidupan yang masuk akal gitu. Kalau yang sana dihukum yang di sini enggak, berarti kehidupan kita nggak masuk akal itu. Jadi jangan dendam itu ditampung terus, ditimbun terus di publik hanya karena pemerintah berlaku sepihak. Karena orang tahu bahwa ada public figure yang Ahmad Raffi apa itu dan Ahok, yang dua-duanya public figure, yang seharusnya bebannya lebih besar gitu kan. Kalau rakyat biasa melanggar itu karena dia ingin saya harus cari makan, karena itu saya nggak pakai masker, nanti cepat-cepat mesti beli telur ayam yang lagi diobral segala macam. Dia rakyat biasa dia langgar karena kebutuhan perutnya. Tapi kalau orang elite melanggar itu harusnya dibebani lebih besar hukumannya itu. Karena dia terpelajar, dia tahu prosedur, dan dia mampu untuk menahan segala macam ego konsumtifnya justru karena dia nggak kelaparan. Tapi pikiran semacam ini kan nggak tumbuh di dalam elit sendiri kan. Elit justru mengancam rakyat. Kalau nggak pakai masker bisa dipidana, melanggar segala macam itu kan, itu apalagi wamen lagi mengancam kan. Apa yang indah dalam persahabatan antar warga negara kalau begitu? Ya. Oke, tadi Anda menyinggung soal wamen, ini maksud Anda wamen Kumham ya, yang mengancam orang yang tidak mau divaksin bisa terkena pidana, itu maksudnya ya? Oh, itu wamen Kumham. Oh, bukan wamen. Buset, saya kira wamen sosial apa kesehatan segala macam. Wamen Kumham yang justru harus paham hukum, ini benar-benar absurd. Wakil Menteri Hukum dan HAM tidak paham tentang peraturan perundang-undangan, bahwa hak terhadap kesehatan itu adalah pilihan bebas individu, tuh bukan urusan negara menentukan dia harus disuntik pakai vitamin C atau pakai vitamin D, vitamin dungu. Jadi bayangkan misalnya ini diketahui orang lagi nih, Wakil Menteri Hukum dan HAM tidak paham hukum dan tidak paham HAM, kan ini gila benar. Saya meragukan kalau dia tidak paham, Bung Rocky, karena background dia ini adalah seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada, dan dia baru aja dia masuk di birokrasi pemerintahan, kan baru diangkat dalam reshuffle kabinet kemarin gitu. Dan
tentu saja harusnya dia memahami karena dia sering sekali diminta pendapatnya sebagai ahli dalam berbagai kasus. Tiba-tiba kenapa ketika dimasuk di pemerintahan sikapnya menjadi seperti itu gitu. Dan konyolnya konyolnya itu diralat oleh Menkumham dan kemudian juga ditegur kata Menkes sudah. Itu anehnya nih orang akademis di kampus di depan mahasiswa dia pinter, di depan mahasiswa begitu masuk kelas dia pinter, begitu masuk kabinet dia jadi dungu. Kan berarti ada sesuatu, ada jembatan yang putus gitu. Bagaimana mungkin orang yang bertahun-tahun, berjam-jam ada di depan kelas mengajarkan hak asasi manusia, mengajarkan tentang hubungan antara tindak pidana dan kausalitas untuk menentukan jenis hukuman, tidak mengerti isi dari undang-undang karantina. Ini dia nggak perlu baca undang-undang karantina, tapi dia tahu dalil-dalil di dalam undang-undang pidana tuh. Kan ini gila nih kan. Jadi keluar dari kampus orang menginginkan yang bersangkutan tetap sebagai profesor. Sekarang dia jadi kompresor juga akhirnya kan, karena mulutnya kan menekan itu kan memberi kompresi, jadi kompresor juga tuh. Mengancam, apalagi mengancam gitu kan, itu saya nggak tahu. Mudah-mudahan pulihlah akal sehatnya sang guru besar itu. Kalau nggak nanti dia namanya guru besar, otaknya kecil juga itu kan. Itu juga yang seringkali berlangsung di Republik ini nih. Kan kita berharap dengan masuknya orang-orang kampus itu membawa wisdom dari yang dibawa oleh perguruan tinggi gitu ya, bukan sebaliknya. Kalau di kampus kan kita bercakap-cakap di dalam suasana akademis, artinya dilatih untuk berbantah-bantahan itu. Nah begitu dia masuk kabinet, mestinya fasilitas itu dia bawa, yaitu berbantah-bantahan dengan siapa? Bukan dengan muridnya, ya dengan dirinya sendiri. Karena dia dituntut untuk paham tentang kepentingan publik itu. Nah sekarang dia bahkan berbantah-bantahan dengan dia sendiri nggak bisa itu. Lalu dia ditegur oleh, yang negur siapa? Presiden itu, bukan lagi. Siapa yang negor dia, Hersu? Itu pertama diralat oleh Menkumham, Yasona Lali. Tapi kemudian kemarin dalam rapat dengan Komisi 9 DPR disebutkan bahwa sudah ditegur di dalam rapat kabinet. Disebutnya gitu kata Menkes. Kalau itu urusan birokrasi kan. Itu birokrasi menegur dia karena soal komunikasi yang salah. Itu kan soal komunikasi. Tapi ini soal pertanggungjawaban akademis. Dia nggak boleh ditegur. Dia mesti datang untuk menerangkan ulang kesalahan berpikir dia, tuh kan. Itu tradisi akademis begitu. Saya nggak mau ditegur, saya terangkan bahwa saya salah dalam argumentasi itu. Gitu. Kalau tegur itu urusan karena di ASN mau ditegur. Jadi menegur wakil menteri itu ada dua aspek. Menegur secara birokratis, udah pasti atasannya yang mesti tegur kan. Begitu kan, nggak mungkin bawahannya kan. Tapi dia profesor, di kampus ada tradisi bahwa profesor juga bisa ditegur oleh mahasiswanya tuh. Karena ini soal dalil akademis, pengetahuan tentang hukum pidana itu kan. Jadi dia mesti bilang, oke, sebelum saya ditegur oleh mahasiswa saya, maka saya menyatakan saya salah di dalam menerangkan kausalitas di dalam penentuan pidana gitu. Itu baru fair, karena dia menyandang gelar guru besar itu. Jadi dia mesti datang di depan pers, terangkan bahwa saya salah. Saya minta maaf pada mereka yang saya ajari di UGM apa di universitas apa itu, supaya terjadi komunikasi akademis, supaya dia bisa perbaiki argumen akademisnya. Kalau argumen komunikasi politiknya memang udah keliru, ya ditegur sama atasannya, itu biasa aja. Ini ngaco lagi nih. Okay. Aduh. Saya kira karena memang ini bahaya sekali ini. Satu bisa juga dianggap menyebarkan ketakutan pada publik. Karena dengan diancam-ancam pidana, orang kan bisa stres juga. Kalau yang punya duit model Raffi dan Ahok seperti yang Anda bilang tadi kan tinggal bayar. Gitu. Tapi kalau yang orang nggak punya duit dan dia takut kalau kemudian seperti dikatakan oleh Ripka Ciptaning bahwa kalau dampak dari vaksin ini bisa kayak lumpuh layu begitu, dan kemudian dia nolak, dia dipidanakan, serem juga jadinya. Tambah stres lagi nih rakyat. Karena itu mestinya dia langsung, sebetulnya cara yang paling gampang itu kalau di negara beradab itu dia mundurkan diri. Karena salah omong itu pasti dia harus mundurkan diri itu. Karena itu menyangkut reputasi dia sebagai pejabat publik yang karena disebut, Anda siapa? Menteri itu apa? Menteri ada public servant,
Bahasa Inggrisnya itu public servant, pelayan publik, bukan orang yang menakut-nakuti publik. Jadi etika itu aja dia nggak paham, etika birokrasi. Ini masih masuk dalam kepala sang profesor yang disebut sebagai pemerintah itu, government itu artinya pemerintah tuh. Maka dia anggap saya perintahkan untuk disuntik, kalau nggak saya pidana. Itu kan cara berpikir otoriter kan. Padahal dalam demokrasi government itu, to govern artinya mengatur sebetulnya itu, bukan memerintah, tapi mengatur. Itu namanya to govern. Itu ini dia governing artinya mengatur, bukan ruling dalam pengertian saya punya hukum maka saya terapkan itu sebagai ancaman pidana gitu. Jadi banyak betul yang lack di dalam otaknya itu, dan itu yang membahayakan. Saya nggak tahu apa beliau dosen kemudian dibawa ke Jakarta untuk fungsi apa gitu. Kalau dosen ya terus saya di universitas, ngapain masuk ke birokrasi, itu juga aneh juga tuh. Saya kira itu pun kita mesti periksa maksudnya apa. Kalau dia punya kemampuan berpikir tentang hukum pidana atau teori hukum pidana atau filsafat hukum, mestinya dia jadi penasehat menteri, bukan menjadi wakil menteri. Sebagai penasehat dia lebih mudah untuk mengevaluasi keadaan hukum di Indonesia, kan. Tapi kalau dia jadi wakil menteri, maka dia menjadi eksekutor dalam soal-soal segala macam. Nah, itu bahayanya sebetulnya kalau guru besar dipasang di dalam format yang kecil gitu. Ya. Saya kira ini sekali lagi kita melalui forum ini menyampaikan semacam kritik kepada pemerintah berkaitan dengan strategi komunikasinya ya, karena dengan bermacam-macam pesan yang berbeda-beda dari para pejabat publik ini, juga pesan yang ditangkap oleh publik itu juga jadinya berbeda-beda, dan dampaknya kita jadi bisa memahami kalau kemudian persoalan vaksin pun ketika presiden disuntik, orang juga masih curiga juga, ini jangan-jangan nggak disuntik tapi ini pura-pura aja disuntik. Ini kan jadi bahaya kalau semacam ini. Yes, jadi memang ini soal COVID ini dia menjadi makin susah karena ada komorbidnya tuh. Nama komorbidnya adalah stupid gitu, kedunguan. Jadi kedunguan itu jadi komorbid dari COVID. Ini soalnya kedunguan dalam birokrasi, kedunguan dalam kebijakan segala macam itu, kedunguan dalam kedudukan seorang menteri atau wakil menteri atau apa aja tuh. Kedudukan selebritis juga begitu. Jadi saya kira memang mesti ada evaluasi total supaya betul-betul kita didetoksifikasi dulu dari stupidity, baru kita lakukan vaksinasi untuk menghalangi COVID gitu. Gitu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sip, siap.